أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Asik nih ngaji sendiri. Semakin aku mah lanjutin yang kemarin. Oh iya, Abasa ya? Iya. Oh iya Abasa. Sama nanti bahas yang terkait tajwid ya. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مشفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة Ulaika humul kafaratul fajarah. Mau disimak nggak? Ya, at-takbir. Ya, oke, lanjut ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء
السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Kan kita bahas dikit-dikit mah, katanya baca Quran tuh harus tajwid. Iya, betul. Kenapa emang? Salah satu tujuannya pertama kita harus belajar tajwid ya untuk membaca Al-Quran dengan baik yang benar. Yang pertama untuk menghindari kesalahan jali, kesalahan yang fatal, yang mana bila kita mengucapkan lafadz makhraj hurufnya itu salah pengucapan bisa menimbulkan salah arti. Kita ambil salah satu contoh lafadz kalbun sama kolbun, ya kan? Nah, kita tahu itu artinya kalbun, anjing. Guguk. Sedangkan kolbun artinya hati. Nah, itu kan sangat jauh sekali ya. Itu salah satu pentingnya tujuan kita belajar tajwid, bisa menimbulkan salah arti. Ada juga bahasa Arab. Syakun, syaukun artinya rindu. Syakun artinya duri. Kenapa tuh deket-deketan tuh hurufnya? Karena kadang rindu menusuk seperti duri. Iya, nanti maksudnya kan beda tipis doang, tapi beda arti jauh. Itu mengenai pengucapan makhrijul huruf ya. Bisa juga di panjang pendeknya, misalnya as-sa'atu, sa-nya panjang, kita terbacanya sa-nya pendek as-sa'atu. Nah, as-sa'atu itu kan jamus sa'ah, hari kiamat. Sedangkan as-sa'atu ainnya sa-nya pendek, itu kan artinya jam tuh artinya beda ya kan. Jadi itulah perlunya kita belajar tajwid mengenai panjang pendeknya bacaan, pengucapan huruf itu. Oke, jadi selain itu sebetulnya memang baik di Quran ataupun tuntunan ulama juga ada. Misalkan alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Jadi sebenar-benar bacaan gitu ya, sebenar-benarnya tilawah itu memang harus sesuai dengan kaidah dan tuntunannya. Bahkan hukum daripada mempelajari tajwid ini, teman-teman, sobat-sobat bolo konco, itu fardu ain ya, setiap orang wajib bisa membaca Quran. Makanya tips sederhananya mesti punya kita rutinitas belajar ngaji Quran itu. Jadi mungkin yang sekarang merasa bacaan Qurannya belum bagus ya, kita perlu menggugurkan kewajiban itu, atau kita perlu memperbaiki bacaan kita, setidaknya untuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu mesti punya rutinitas. Karena kalau kita punya rutinitas belajar tahsin, entah seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu ketika ditanya sama malaikat, wah kamu hidup di dunia sekian puluh tahun kok belum bisa baca Quran, ya tinggal jawab saja malaikatnya, ya masih belajar tahsin malaikat, itu masih aman karena prosesnya masih belajar. Nah, apa kewajibannya? Salah satunya Imam Jazari itu menjelaskan ya, wal akhdhu bitajwidi hatsmun lazimun wa man lam yujawwidil Qur'anu athimun. Dan mengambil ilmu tajwid itu hal yang lazim. Ya, wa mallam yujawwidil Qur'anu athimun. Dan siapa yang membaca Quran tanpa tajwid dia berdosa. Nanti muncul lagi nih pertanyaannya mah. Lah, berarti kalau baca Quran tanpa tajwid berdosa, mendingan gak usah ngaji dong. Terus gimana? Terus gimana tuh? Jadi itu tadi pentingnya belajar, teman-teman. Makanya bagi sobat ibu-ibu yang nonton video ini, yang sudah rutinitas punya ngaji, belajar ngaji sama mama ya, macam-macam tuh kan, ada yang Senin pagi, ada Rabu pagi, Sabtu ada Selasa di musola ya. Itu semuanya adalah bagian kita supaya tidak wa mallam yujawwidil Qur'anu athimun. Karena apa? Proses harian itu akan dihitung sebagai ibadah. Nah, belajarnya ini sebagai wujud bukti
kita ada upaya untuk memperbaiki bacaan gitu. Nah, ini sebelum kita akhiri videonya nih, Mah. Apa nih pesan-pesannya nih? Pesan-pesannya kan tadi temanya tajwid ya. Tetap ya semangat, istiqomah dalam belajar, jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Luangkan waktu untuk belajar dan untuk membaca Al-Qur'an, jangan menunggu waktu luang. Gitu ya. Ya, berarti selaras dengan pesannya Imam Syafi'i ya. Bahwasannya wa nafsuka illam tushgilha bil haqqi wa illa syaghulatska bil batil. Kalau nggak diisi tuh waktu dengan kesibukan yang baik, ya mesti akan terisi dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, daripada sama-sama terpakai kan waktu terpakai, terbuang waktunya. Ya. Maka pilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Itu perlu disortir betul, teman-teman, sobat semuanya. Sehingga apa? Kita tidak menjadi golongan yang menyesal. Karena namanya menyesal itu kan di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.